Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi setan itu nyata keberadaannya bagi pengikut-pengikutnya. Apa maknanya iblis dan setan itu sangat amatlah nyata bagi pengikut-pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Coba kita perhatikan di dalam diri kita. Coba kita perhatikan di dalam hati kita. Coba kita perhatikan di dalam nyawa kita. Coba kita perhatikan di dalam jiwa kita. Coba kita perhatikan di dalam rah kita. Siapa yang ada, siapa yang wujud, siapa yang nyata di dalam dada kita. Iblis dan setan, bukan? Tak lain dan tak bukan, ya diriku sendiri Abdul Halim ini yang merasa menjadi raja-rajanya hidup dan badan. Sedangkan Allahnya minggir, Allahnya goib, Allahnya rapayu, Allahnya tidak berlaku di dalam hati Abdul Halim kecuali hanya Abdul Halim saja. Inilah yang dimaksud. Setan dan iblis itu sangat amat nyata bagi pengikut-pengikutnya. Bila di dalam hati manusia masih dikuasai oleh manusianya yang bukan pencipta. Manusia ini kan bukan pencipta. Manusia ini kan hanyalah makhluk. Manusia hanya dihidupi dan digerakkan oleh Tuhannya. Tapi manusia, tapi iblis dan setan ini tak mau dirajai oleh Tuhannya. Akan tetapi iblis dan setan Abdul Halim ini ingin jadi raja-raja sendiri. Ingin jadi sang penguasa bagi dirinya sendiri, berkuasa untuk duduk Abdul Halimnya, menciptakan duduk Abdul Halimnya, menciptakan berdiri Abdul Halimnya, menciptakan minum kopi seperti ini Abdul Halimnya. Dan seolah-olah semuanya hanya ciptaan Abdul Halim saja. Inilah yang dimaksud iblis dan setan itu sangat amat nyata bagi pengikut-pengikutnya. Akan tetapi Allah Tuhan Sang Pencipta selama ini goib, ora payu, tidak berlaku bagi iblis dan setan. Kenapa? Karena tugasnya iblis dan setan hanyalah untuk memenjarakan manusia, hanyalah untuk mensesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke tema mengislamkan atau menselamatkan seluruh umat manusia. Jadi untuk mengislamkan, membuka borgol-borgol, membuka penjara-penjara, membuka gembok-gemboknya hati seluruh umat manusia, ya kita wajib kembali menjadi khalifahnya Allah dulu. Yang selama ini ternyata Abdul Halim ini bukan jadi khalifahnya Allah. Bukan dipimpin oleh Allah. Bukan dipimpin atau dirajai oleh Allah. Tapi Abdul Halim mengadakan tandingan-tandingan yang selain Allah. Abdul Halim mengadakan tauhid-tauhid, berhala-berhala yang ada di dalam hatinya yang selain Allah.
yakni berkiprah menjadi khalifahnya iblis dan setan, selalu dirasuli oleh hawa nafsunya. Abdul Halim selalu diutus oleh hawa nafsunya. Abdul Halim selalu disuruh-suruh oleh iblis dan setannya untuk selalu dan selalu berbuat keingkaran, kemungkaran, fahsya wal mungkar. Seolah-olah perbuatan Abdul Halim ini bagus, sholat 5 waktu. Seolah-olah pekerjaan Abdul Halim ini bagus, berpuasa di bulan Ramadan. Api menggo Abdul Halim. Akan tetapi di situ iblis dan setan selalu dan selalu mensesat-sesatkan Abdul Halim ini dengan apapun yang dilakukan oleh Abdul Halim ini, supaya selalu dan selalu menghadap iblis dan setan daripada menghadap Allah. Maka jiwa, nyawa, hati Abdul Halim ini belumlah Islam bila Abdul Halim masih menjadi pengikut-pengikutnya iblis dan setan. Abdul Halim menjadi pengikut-pengikut hawa nafsunya. Solatnya rusak, solatnya terbakar jadi api. Fawailul lil musallin, celakalah atau neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Loh, ini sholat kok masih masuk neraka? Sholat di dalam neraka. Ini sholat kok masih kepanasan hatinya? Berarti belum sholat, berarti belum syahadat. Kenapa sholat dan syahadatnya hanya menghadap hawa nafsunya? Inilah fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, berarti belum sholat. Kenapa? Karena belum bertuhankan Allah, karena hati kita belum Islam, karena hati kita belum selamat di sisi Allah, dan karena diri kita belum menjadi rasul-rasulnya Allah, kecuali hanya menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Inilah contoh bahwa sholat itu bukan kebaikan, ibadah itu bukan kebaikan, amal-amal kebaikan yang kita terka itu baik, semuanya bukan kebaikan bila kita hadapkan semua apa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri yang merasa melakukannya. Itulah keburukan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, atau neraka wel bagi orang-orang yang sholat ketika alladzina hum an salatihim sahun, ketika lalai di dalam sholatnya. Gambarnya, badannya, kelihatannya sholat, ke masjid kek, ke langgar atau ke musola kek. Akan tetapi ketika Allahu Akbar, Allahnya dimahabesarkan dengan kedustaannya. Allahnya dimahabesarkan dengan kebohongannya. Karena yang dimahabesarkan sesungguhnya bukan Allah di dalam sholatnya. Karena yang dimahaagungkan bukan Allah di dalam pergerakannya, tapi manusianya lah yang merasa berbuat, manusianya lah yang merasa akbar, manusianya lah yang merasa agung, manusianya lah yang merasa melakukan apa yang dilakukannya, sehingga manusianya ingkar kepada Tuhannya. Gambarnya sholat, tapi hakikatnya maksiat di sisi Allah lo ya. Ketika Allahu Akbar, iblisnya keluar dari penghadapannya kepada Allah, keluar ke tuku, menghadap pasar, menghadap uang, menghadap emas, menghadap bisnisnya. Karena sesungguhnya berhala-berhala yang di dalam Baitun Nas ini banyak sekali. Dikiaskan dulu sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan, di dalam Masjidil Haram itu penuh dengan berhala. Ada 360 berhala
di area luar Ka'bah. Sedangkan di dalam Ka'bahnya ada 4 berhala. Itulah lambang hati kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semuanya sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, kenapa kau tidak memperhatikan itu? Jadi berhala-berhala manusia itu banyak sekali. Berhala ilmu, berhala amal, berhala pangkat, berhala wibawa, berhala kehormatan, berhala amal, berhala sholat, berhala ngaji Al-Quran, berhala apa saja yang selain Allah di dalam dada manusia, itulah api an-nar yang siap membakar, yang siap membombardir hati manusia sehingga manusianya kepanasan di alam barzah ini. Selalu dan selalu meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Dengan apa? Dengan doa-doanya. Kelihatannya saja berdoa meminta tolong kepada Allah. Kelihatannya. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini tidak pernah menghadap kepada Allah. Karena bukan utusan Allah. Tidak bakal bisa menghadap Allah bila bukan utusan Allah. Akan tetapi yang kita hadap di dalam doa-doa kita selama ini hanyalah kepentingan hawa nafsu kita sendiri yang dihadap. Ya Allah, aku ingin mobilnya yang wujud Allahnya gaib. Ya Allah, aku ingin uang untuk membayar hutang, uangnya yang wujud Allahnya gaib. Ya Allah, aku ingin pekerjaan yang diidam-idamkan, yang wujud daripada yang memberi pekerjaan. Itulah kenyataan bahwa kita selama ini tidak pernah berdoa menghadap Allah, tapi menghadap iblis dan setan. Yakni kepentingan karpe dewe. Karena seolah-olah kita membutakan Allah dan seolah-olah Allah tidak tahu kepentingan, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah buta. Dengan itulah kita minta. Kenapa? Karena kita merasa paling tahu apa yang terjadi pada diri kita daripada yang menciptakan kita. Karena kita selama ini hanya menjadi rasul, hanya menjadi utusan, hanya menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan saja. Jadi jangan berharap kita menyelamatkan orang lain, jangan berharap kita mengislamkan orang lain, sedang diri kita sendiri saja belum selamat. Jika diri kita sendiri saja belum Islam di sisi Allah loh ya. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena ini kajian batiniah hati. Karena hatilah yang dipandang oleh Allah, bukan dohir yang dipandang oleh Allah. Bila hatinya suci, bersih dari yang selain Allah, maka pasti apa yang dilakukan suci, bersih. Kenapa? Karena itulah amal soleh. Karena itulah lillahi ta'ala. Akan tetapi bila di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang jadi Tuhan masih manusianya, yang berkuasa atas segala amal yang dilakukannya, berarti selama ini bukan amal soleh, tapi amal yang menentang Tuhannya. Karena yang disaksikan, karena yang disyahadati, karena yang diesakan, karena yang ditauhidkan, karena yang dihadirkan di dalam dada setiap manusia kita selama ini hanya diri kita sendiri. Jadi untuk menselamatkan seluruh umat manusia, ya kita wajib selamatkanlah diri kita sendiri dahulu. Seperti di dalam firman-Nya Allah, Qu anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api-api neraka.
اللهم صل على سيدنا محمد وأسقه